Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Wong Ganteng Tegal. Wah, sombong banget Wong Ganteng Tegal. Ya laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik kan begitu. Oke teman-teman, saya akan membahas kripto terutama PP untuk malam ini dari sisi yang berbeda dengan jalur fundament juga dengan jalur langit. Yang percaya silakan dipercaya, yang tidak juga nggak soal, karena saya tidak meminta untuk kalian percaya. Tapi bahwa di alam ini ada dua sisi, alam gaib dan alam fana, sisi baik dan sisi buruk, sisi gelap dan sisi terang. Ada perempuan, ada laki, ada siang, ada malam, ada barat, ada timur. Oke. Langsung saya akan bahas di sini, tapi kalian tetap biar riset sendiri. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan ataupun membeli mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Saya hanya memberikan info sebatas yang saya tahu. Maaf sambil rokokan karena ini saya baru pulang dari masjid. Minum kopi seteguk, langsung ambil rokok selilit, kita sambil ngonten. Kalau nanti ngontennya ngabisin rokok satu batang pun biasanya saya lama. Oke. Alhamdulillah saya tadi sudah ketemu yang saya sebut orang waskito itu. Saya sudah ketemu 3 kali dan beliau mengatakan nanti PP akan terjadi ledakan sekitar 1 sampai 2 rupiah, kurun waktu sampai batas 3 tahun yang akan datang, mungkin tahun 2029. Bukan berarti langsung pam 2 rupiah tahun 2029 naik turun, akan terjadi. Ya mudah-mudahan ATH baru ataupun RP1 di akhir tahun ini, kemudian tahun 2027 koreksi PAM lagi di tahun 2028, habis halving BTC sampai 2029. Mudah-mudahan akan terjadi. Karena PP ini koin yang bermasa panjang, bukan koin yang datang dan sesaat pergi, itu tidak. Dan kita akan sampaikan untuk kalian, apakah BTC turun, ETH turun, BNB turun selalu scam, habis. Kita berpikir yang logik saja, enggak kan? Selalu kan? BNB turun hancur 2.800.000 menjadi kemarin 22 juta. ETH turun 11 juta kemarin sempat jadi 70 juta. BTC kemarin turun 250 juta sempat menjadi 2 miliar. Artinya ini adalah game dan permainan. Oke. Dari sisi langit akan saya bahas. Saya itu kemarin ketemu beliau yang saya katakan guru besar saya. Walaupun masih muda karena ilmunya sudah mumpuni sekali, waskito sekali. Dan saya ketemu beliau itu dengan dituntun atau ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rencana ataupun schedule ataupun jadwal untuk mencari orang tua, itu nggak ada. Akan tetapi dituntun secara alam saja, secara nggak sadar kita dipertemukan sama beliau. Pertama saya ketemu, saya dibilang gelap. Kedua, ketika saya sudah mulai kelihatan terang benderang di hati, dilihat dari secara batin. Setelah 3 kali ketemu, saya WA lagi. Setelah dapat WA-nya, saya WA itu sudah seminggu yang lalu, saya nggak direspon. Saya tuh takut apakah saya sudah nggak diperkenankan datang ke sana lagi, apakah saya kurang baik atau gimana. Saya sudah resah gelisah saja. Nggak taunya tadi saya nekat WA melalui voice dan dibalas. Tadi habis maghrib kita baru ngobrol-ngobrol sama dia. Dia memberikan selamat, alhamdulillah Mas Bro, hati dan kolbunya sudah terbuka. Kemarin belum, sekarang sudah terbuka. Jadi selama 1 minggu saya nggak direspon WA-nya itu, dia mantau saya dari jauh. Apakah saya melakukan ibadah, meningkatkan ibadah sesuai saran beliau atau enggak, itu dibantu dari sana. Dan alhamdulillah Mas Bro bukan orang yang hanya cocok doang ataupun mengingkari janji. Setelah saya ketemu beliau, saya melakukan meningkatkan ibadah, meningkatkan zikir, semua saya tingkatkan. Yang tadinya kalau maghrib kan biasa waktunya pendek kan, langsung ke masjid kan. Isya itu biasanya seenaknya saja, waktunya panjang ini, kadang jam 10 baru sholat isya, kadang jam 9 baru sholat isya. Ini no, sekarang begitu ada suara beduk adzan
Isya saya langsung meluncur ke sana. Makanya ini bikin video pun habis sholat Isya gitu. Jadi perubahan yang terjadi sedikit untuk pengalaman kalian ya, untuk pengalaman kalian yang kalau kita bisa merasakan itu pun tadi saya itu ngarang saja, ngarang karena saya itu nggak ngerti yang namanya kolbu terbuka itu seperti apa, itu saya ngarang, saya voice sama beliau, bla 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 bla, pandangan saya begini, Pak, saya kadang manggilnya Mas, apakah ini yang disebut kolbu terbuka itu seperti ini, kalau salah saya mohon dikoreksi. Betul Mas Bro, betul gitu. Jadi selama saya ditinggal istri itu resah, gelisah, pusing, stres, nggak bisa tidur, nggak enak makan, pikiran kacau kegalau. Setelah kolbu terbuka itu nggak beda. Awalnya saya kan nggak kenal istri, awalnya kan saya bujang, dapat istri. Kalau Allah ambil lagi, ya kita ikhlas, tidak ada beban lagi. Ikhlas kan, tidak ada beban lagi, dan beliau ngomong nggak usah ditarik kembali lagi, itu sudah nggak layak untuk Mas Bro untuk jadikan istri. Dan saya pun sudah merasa gedek, benci, dan nggak mau terima lagi. Itulah setelah kolbu terbuka. Awalnya ya tidak, ini barang saya, ini istri saya, ini jodoh saya, belahan jiwa saya, harus pulang. Emang punya siapa? Itu punya Allah. Dulu kita nggak kenal istri, setelah Allah ngasihkan ke saya, setelah diambil lagi sama Allah, kita harus ikhlas, enjoy. Jadi semangat ibadah makin tinggi, ngantuknya makin ngantukan, pikiran tenang toh. Itu yang terjadi. Ini saya buka untuk di sini yang orang-orang muslim ini. Saya ada satu surat yang harus saya baca, amalkan jam 12 malam itu 1001 kali. Bukan 1001 kali. Kayak apa capeknya, 3 jam coy. 1001 kali, 1001 itu lama banget. Kalau kita ingin punya ilmu yang lebih, kesabaran lebih, jiwa kita yang lebih, ya kita harus melakukan ibadah lebih daripada nilai ataupun ibadahnya rata-rata orang biasa. Kalau kita ingin punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya kelebihan dan punya keistimewaan yang lebih daripada orang umum, kita juga harus melakukan ibadah yang di atas rata-rata mereka lakukan. Itu yang terjadi. Jadi sekarang enjoy. Yang suka main TikTok, mantan saya walaupun di Jakarta ataupun di sana, sekarang nggak pernah saya tengok TikTok. Buang waktu, nggak ada hasilnya. Setelah kolbu terbuka, buang waktu, nggak ada hasilnya, nggak dapat duit, di situ buat apa? Buka-buka TikTok, kecuali di situ dagang. Oke. Kemudian dia pamer-pamer sama ini, sudah bukan istriku lagi, nggak peduli lagi. Kita disuruh fokus tadi sama si Waskito tuh, tingkatkan ibadah lagi, hebat Mas Bro. Ya di situ. Sejak itu mulai berpikiran yang positif, dengan PP turun ya santai. Apakah ETH turun scam 11 juta, PAM naik 77 juta. Apakah BTC 250 juta Newsroom scam tahun 2022 naik lagi jadi 2,2 miliar. Begitu. BNB Newsroom di bawah 3 juta. Kok PAM lagi kemarin sampai 22 juta. PP ini 0,04 seperti tahun lalu. Apakah akan scam? Tidak. Apakah nanti akan ATH Mas Bro? Bukan ATH lagi, RP1 sampai RP2, pandangan orang-orang di belakang saya. Kalian percaya monggo, nggak percaya monggo, ini riset sendiri, ini narasi dari saya dan orang-orang backingan di belakang saya, baik dari sisi gaib dunia langit ataupun dari fundament secara kasat mata dalam fundament dunia nyata. Kalian percaya nggak percaya silakan. Kripto kan memang begitu, naik dan turun gitu ya. Jadi itu indah sekali. Setelah ya cobalah orang-orang yang kita sambil sedikit membimbing rohani, orang-orang yang muslim terutama, bukakan kolbu kita. Beda banget kawan, beda banget. Badan terasa ringan, pikiran terasa ringan, hidup terasa enteng. Ini kalau kolbu sudah terbuka, hati terbuka, kolbu harus terbuka. Di dalam hati kalau nggak salah ada kolbu. Di situ yang saya rasakan gitu. Contohnya kalau kolbu belum terbuka, orang mantan saya ngaji, sholat rajin, jengking, maksiat masih dia ngelakuin karena kolbu belum terbuka. Jadi
yang mana cara kasarannya cocotnya religi, hatinya iblis. Cocotnya religi, hatinya angkara murka, itu yang belum terbuka. Makanya hati terbuka dulu. Sebab gini, raga kita kan makan nasi padang, makan ini jadi gemuk sehat toh. Tapi jiwa kita juga butuh asupan makanan. Asupan makanannya apa? Ya puasa, ya mikir, ya sholatnya yang benar-benar serius dan dijalankan di dalam kehidupan masyarakat. Lebih tingginya lagi nanti amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak bisa semboyan asal diri kita selamat, nanti malah kita nggak selamat. Ada orang mabok, ada orang zina, kita kalau wajib sampaikan, nggak boleh, itu dosa. Kalau memang sudah sampaikan dia nggak mau, ya itu urusan dia. Tapi kalau kita tahu bisa melakukan, menyampaikan, kita harus sampaikan. Kalau kita nggak sampaikan dosa. Nggak bisa kita asal diri kita selamat, nggak bisa gitu loh. Itu yang terjadi. Oke ya, agak nyimpang sana kemari, tapi itu bagus. PP 0,047, nggak apa-apa, turun nominalnya saja, serok-serok saja. Yang ada dana, kalau nggak ada dana ngeplak media gitu ya. Jadi alhamdulillah ini pelajaran yang berharga untuk kalian semua yang memang kan di grup juga kan ada yang debat sama saya. Saya punya prinsip Mas Bro, saya punya ini baru saya tes masalah bicara halal haram dibicarakan di dalam grup saya. Saya bilang gini, kalau di sini jangan bicara itu halal haram, di sini kripto. Saya masih punya prinsip Mas Bro, saya keluar dari grup Mas Bro, monggo. Itu yang namanya kalbu belum terbuka gitu loh, ya kan, punya prinsip tapi ngamuk-ngamuk gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya alhamdulillah kemarin asli terus terang ditinggal istri itu pusing, ya jelas dong, stres. Gimana ini anak nanti gimana ini. Sekarang sudah pulang pun sudah terlambat, gak sudi lagi sekarang. Karena apa? Sudah makan korban. Korbannya apa? Anak sudah dari SD ditinggal, sekarang sudah SMA. Dia mau pulang sudah udah gede, ngapain lagi. Masa kasih sayangnya kan waktu SD masih SMP, dia pergi, sekarang udah SMA, udah ngerti, dia udah gak butuh lagi, mau pulang udah rusak. Dan yang saya kemarin sangat kejadian ini begini, saya ingat, maaf ya saya cerita dikit, itu gini, mantan itu kan waktu saya belum ketemu beliau itu kan saya mengharapkan yang di Jakarta pulang kan, mau habis lebaran itu ya. Wah, terus setelah ketemu si Su itu sudah dilihat itu rusak, udah kayak arsis, sudah enggak istri lo yang dulu bro, jangan balik, saya bikin balik tapi jangan. Nah pas waktu itu saya lebaran ketemu, saya silaturahim ke lebaran kan, nyatran ke tempat mertua, walaupun mantan, kalau mertua itu mantan apa masih mertua, saya udah nggak jadi mantunya, itu masih mantan apa masih mertua, mantan ya, mantan mertua ya. Saya ke sana itu, wah, saya dipandang sebelah mata kawan, sombong, wah kacamata, muaskeran, wah pakaiannya sudah pokoknya nyetil sok artis gitu. Saya udah nggak ada harganya, udah santai aja, slow. Tapi 2 hari kemudian kita ada acara yang sama dan tidak ketemu gitu loh. Pas ada acara yang sama, apa yang terjadi? Saya mbak mobil sendiri toh, pakai Brio baru, kalau keren, dia masih ngomreng. Apa yang terjadi? Ya mukanya jadi ciut. Saya tuh nggak pernah ngomong nggak punya mobil ini nyombong, buat apa kayak gitu, nggak penting juga gitu. Jadi pas saya kesana lebaran itu kan saya pakai motor butut saja, ini yang di belakang ini utuk dah. Wah sombongnya minta ampun, pokoknya kayak dijual mahal ataupun dipandang sebelah mata saja. Nggak inginkah yang salaman dengan mantan suamimu? Saya kan santai aja sambil canda, pokoknya macam-macam lah, kasar gitu. Begitu lebaran ketiga ketemu, ada acara yang nggak mungkin nggak ketemu, satu acara, sampai mobil sendiri, pakai yang jos, semprot minyak wangi, sepatu yang necis, kacamata juga, saya nggak mau kalah toh, tapi bukan nyombong, memang harus pergi, harus keren kan gitu ya. Pas saya bawa mobil sendiri, wah dia masih ngomreng, itu muka jadi ciut. Ya, itu yang terjadi. Mungkin itu aja cukup ya, udah panjang lebar ya. Mudah-mudahan kalian ini pelajaran hidup saya untuk kalian paham bagaimana kalau sudah
terbuka itu penting, minta ampun. Hidup ini nggak ada beban, bebas ya mata kayak jalan tol. Istri ditinggal, nggak apa-apa, wong tadinya bukan kenal, nggak kenal dia kok sekarang diambil lagi sama Allah, atau kemauan dia pergi itu sudah nggak soal lagi. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau itu nggak, karena mohon maaf, yang sebesar-besarnya yang positif bisa kalian ambil, yang buruk bisa kalian tendang. Ya, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau memilih mendadak, semua tanggung jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.